Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Saiful Ramadan Saragi dengan NIM 22111001 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zaki Arambaranu dengan NIM 2022-11-030. Baik, kali ini kami akan menjelaskan tentang definisi landasan tujuan dan prinsip RSPO. Oke, baiklah, langsung saja yang pertama mengenai definisi dari RSPO yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saiful Ramadan Saragi. Baik. Baik, RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO adalah sebuah inisiatif global yang didirikan pada tahun 2004 untuk mempromosikan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. RSPO berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan standar yang memastikan produk kelapa sawit dilakukan dengan cara yang memperhatikan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Lanjut, landasan dari RSPO. Landasan dari RSPO adalah bahwa produksi kelapa sawit yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang merugikan. Oleh karena itu, RSPO dibentuk untuk mempromosikan produksi kelapa sawit yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Tujuan dari RSPO adalah untuk memastikan bahwa produksi kelapa sawit dilakukan dengan cara yang memperhatikan 3 pilar keberlanjutannya, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. RSPO juga bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak bermasyarakat dan pekerja di sektor kelapa sawit. Dan prinsip RSPO meliputi 1. Kepatuhan terhadap hukum, yaitu produsen harus memastikan bahwa seluruh operasinya terpatuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di negara atau wilayah tempat produksi kelapa sawit. 2. Hak asasi manusia dan tenaga kerja. Produsen harus memastikan bahwa seluruh operasinya memperhatikan hak asasi manusia dan tenaga kerja dalam kelapa sawit. Hal ini termasuk memastikan tidak terjadi diskriminasi, kekerasan, atau pelecehan terhadap pekerja. 3. Konservasi lingkungan. Produsen harus memperhatikan konservasi lingkungan di sekitar lahan produksi kelapa sawit. Hal ini termasuk pengendalian pencemaran, pengaturan pembuangan limbah, penguraian penggunaan pestisida dan herbisida, serta menjaga keanekaragaman hayati. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Zaki Ramadan. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu pengembangan ekonomi dan sosial. Maksudnya yaitu produsen harus memperhatikan pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat dan pekerja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan peluang kerja, akses pada pendidikan dan pelatihan, serta memperbaiki standar hidup masyarakat sekitar. Yang kelima yaitu penggunaan lahan yang baik. Produsen harus memastikan bahwa penggunaan lahan untuk produksi kelapa sawit tidak menyebabkan konflik dengan hak atas tanah masyarakat serta tidak merusak ekosistem lainnya. Yang keenam yaitu kriteria produksi. RSPO memiliki kriteria produksi yang harus dipatuhi oleh produsen untuk memastikan bahwa produksi kelapa sawit berkelanjutan, termasuk prinsip-prinsip penanaman, pemeliharaan, dan pengolahan. Yang ketujuh yaitu manajemen perkebunan. Produsen harus memastikan bahwa perkebunan kelapa sawit dikelola dengan baik, termasuk pengelolaan sumber daya air, penggunaan energi terbarukan, serta penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedelapan yaitu mitigasi gas rumah kaca. Produsen harus mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan produksi kelapa sawit dan memperhitungkan dampak perubahan iklim pada kegiatan produksinya.
Dalam menjalankan prinsip dan kriteria RSPO, produsen kelapa sawit harus mendapatkan sertifikasi RSPO setelah melalui proses verifikasi oleh lembaga sertifikasi independen yang telah diakui oleh RSPO. Dengan demikian, RSPO menjadi alat yang penting bagi pengelolaan kelapa sawit untuk meningkatkan praktik produksi yang berkelanjutan serta memastikan bahwa produk kelapa sawit yang dihasilkan memenuhi standar internasional. Sekarang kita lanjut ke sertifikasi ISPO dan RSPO untuk petani kelapa sawit. Yang pertama yaitu ISPO. Proses pengajuan ISPO yaitu yang pertama pemenuhan standar, yang kedua yaitu pengajuan audit, yang ketiga yaitu penilaian auditor dan review, yang keempat yaitu penerbitan sertifikasi jika lolos penilaian, dan yang kelima yaitu pengawasan setiap tahun selama 5 tahun. Kemudian ada proses pengajuan RSPO. Proses pengajuan RSPO yang pertama yaitu pendaftaran anggota RSPO, yang kedua yaitu pemenuhan standar sertifikasi, yang ketiga yaitu pengajuan audit, yang keempat itu adalah penilaian auditor dan review, dan yang kelima yaitu pengawasan audit pengawasan setiap tahun selama 5 tahun. Yang kemudian yaitu ada syarat-syarat sertifikasi petani. Untuk ISPO itu sendiri syaratnya ada yang pertama transparansi dan penerapan praktik perkebunan yang baik. Yang kedua ada pengolahan lingkungan hidup yang baik. Yang ketiga ada penerapan usaha berkelanjutan. Dan yang keempat itu ada dokumen persyaratan STDR dan hak atas tanah. Untuk syarat sertifikasi RSPO, yang pertama yaitu perkebunan berada di luar kawasan lindung. Yang kedua yaitu tidak menggunakan api dalam penyiapan penanaman kembali. Yang ketiga yaitu tidak mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun. Dan yang keempat yaitu dokumen persyaratan hak legal dan adat untuk memanfaatkan lahan. Oke, baiklah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya anggota RSPO mewakili semua tahapan rantai pasokan minyak sawit di negara dan wilayah penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Anggota RSPO mendorong kebijakan dan keputusan penting RSPO untuk membantu mencapai visi bersama dalam transformasi pasar untuk menjadikan minyak sawit berkelanjutan sebagai norma. Organisasi yang tergabung dalam salah satu dari 7 kelompok pemangku kepentingan dapat bergabung dengan RSPO. Ini termasuk produsen kelapa sawit, pengolahan dan atau pedagang minyak sawit, produsen barang konsumsi, pengecer, bank atau investor, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, lingkungan atau konservasi alam, dan LSM sosial atau pembangunan. Anggota RSPO mengikuti misi dan prinsip organisasi yang meliputi yang pertama komitmen terhadap transparansi, yang kedua tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya ke pertimbangan dan bertanggung jawab atas karyawan, petani kecil dan individu serta komunitas lain yang terpengaruh oleh perkebunan dan pabrik dan pengembangan penanaman baru yang bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini diabadikan dalam rangka tanggung jawab bersama serangkaian tanggung jawab yang dianut oleh anggota RSPO untuk mencapai visi RSPO tentang transformasi pasar yang berkelanjutan. Sejalan dengan itu, anggota RSPO mematuhi kode etik RSPO yang mewajibkan semua anggota untuk bekerja secara proaktif menuju produksi dan promosi minyak sawit berkelanjutan. Pelanggaran terhadap kode etik pada akhirnya dapat mengakibatkan pembatalan keanggotaan. Baik, itulah penjelasan singkat dari kami tentang RSPO meliputi ada definisi, landasan, tujuan, dan juga prinsip-prinsip dari RSPO tersebut dan sistem keanggotaan RSPO. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.